Satu, menyatakan terdakwa Abdul Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan menyebabkan orang lain luka berat serta menyebabkan orang lain sedemikian rupa sehingga mengakibatkan sakit sementara. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Penyerahan 3 pasang sepatu dan dari pintu exit dan seterusnya. 2 lembar salinan keputusan Komite Disiplin PSSI dari Liga 1 dan seterusnya dikembalikan kepada saksi Ahmad Riyad. 11 lembar kompi VIP dan seterusnya. Satu hal yang pasti tadi Hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya sudah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Abdul Haris yang merupakan mantan Ketua Panitia Pelaksana Arema FC dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Ini artinya vonisnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Abdul Haris ini bisa dihukum 6 tahun 8 bulan penjara. Ya, atas kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang dan juga menyebabkan luka bagi para supporter yang hadir dalam pertandingan antara Arema FC dan juga Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 malam lalu. Selain Abdul Haris atau selain tadi membacakan pidana selama 1 tahun 6 bulan, tadi Hakim juga menyatakan bahwa dari hasil persidangan yang sudah berjalan dengan menghadirkan juga sejumlah saksi-saksi untuk bisa memperkuat vonis yang ada, Hakim akhirnya memutuskan bahwa Abdul Haris, mantan Ketua Panpel Arema FC ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealfaan yang menyebabkan orang lain mati, orang lain terluka berat, dan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga menyebabkan sakit. Untuk itu, pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan juga penahanan dan memutuskan bahwa Abdul Haris ini akan tetap berada di tahanan hingga hukumannya selesai. Lagi-lagi perlu ditekankan bahwa vonis 1 tahun 6 bulan penjara pada Abdul Haris ini merupakan vonis yang lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Selain Abdul Haris yang hari ini juga akan menjalani sidang vonis adalah Suko Sutrisno yang merupakan security officer, di mana lagi-lagi kedua pihak atau kedua terdakwa ini sejak awal persidangan hingga vonis berlangsung, mereka berdua mengaku atau tidak ada ucapan bahwa mereka bertanggung jawab atas kasus yang menewaskan ratusan orang dalam tragedi Kanjuruhan yang berlangsung pada Oktober 2022 lalu.